Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu selaku dosen pembimbing mata kuliah agroklimatologi Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, serta teman-teman sekelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita sampaikan mengenai presentasi kali ini yaitu tentang alat-alat ukur cuaca. Saya Aura Sabrina selaku moderator akan membimbing jalannya acara presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10 yang dimana anggota kelompok bernama Khairul Nanyim dengan NIM 21040161991. Saya sendiri Aura Sabrina dengan NIM 21040416205. Aswandi dengan NIM 210401619. Didane Haikal dengan NIM 21040016225. Dan Bagus Novel Pratama dengan NIM 21040016227. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada Khairul untuk menyampaikan materi pertama. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi tentang alat ukur cuaca. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan cuaca. Oke, next. Oke, cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat pada waktu tertentu berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Oke, next. Nah, cuaca itu tak bisa ditentukan, namun kita bisa mengukur cuaca dengan menggunakan alat ukur cuaca. Nah, alat ukur cuaca itu apa? Alat ukur cuaca adalah suatu alatnya yang hebat yang bisa mengukur tinggi rendahnya suatu cuaca atau iklim dan mengetahui kondisi cuaca, curah hujan, serta kecepatan angin untuk di suatu daerah. Alat ini sangat bermanfaat untuk menentukan cuaca di suatu wilayah yang kita huni atau tempati. Oke, next. Nah, berikut macam-macam alat ukur cuaca. Nah, yang pertama adalah penakar hujan Hellman. Nah, penakar hujan ini adalah penakar hujan yang merupakan tipe recording. Nah, cara prinsip kerja dari alat kerja ini yaitu jika hujan turun, air hujan masuk melalui corong, kemudian terkumpul dalam tabung pelampung. Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas. Nah, pada tangkai pelampung itu terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung. Nah, gerakan pena dicatat pada pias yang diletakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga. Jika air dalam tabung hampir penuh atau mencapai 10 mm, dapat dilihat pada lengkungan selang gelas atau pena akan mencapai tempat teratas pada pias. Nah, setelah mencapai atau melewati puncak lengkungan selang gelas, maka berdasarkan sistem sifon otomatis atau sistem selang air, air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung. Nah, bersama dengan keluarnya air, tangkai pelampung dan pena turun dan pencatatan pada pias kembali ke 0 mm. Nah, jika hujan masih terus-menerus, maka pelampung akan naik kembali ke seperti di atas. Jadi setiap terisi 10 mm, pelampung akan turun dan pena pias akan berada di titik 0 mm. Nah, cara mengetahui adalah dengan menambahkan saluran jumlah CH yang terjadi. Oke, next. Nah, alat yang kedua yaitu penangkar hujan OBS atau berbeda dengan tipe Hellman. Penangkar hujan tipe observatorium tidak menggunakan biasu untuk mengukur curah hujan, tetapi penangkar hujan tipe ini menggunakan gelas ukur untuk menentukan jumlah curah hujan.
cara menentukan jumlah curah hujan adalah dengan menjumlahkan hasil pembacaan gelas ukur selama hujan terjadi. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika hujan atau gerimis, air akan tertampung di dalam logamnya tersebut dalam tabungnya, sehingga untuk pengukurannya nanti menggunakan gelas ukur. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu Campbell stock. Nah, Campbell stock adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lama penyinaran matahari selama 1 hari. Nah, jadi bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberikan bekas pada pias yang dipasang pada Campbell stock. Lama penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Jadi dalam Campbell stock ini terdapat 2 bagian, yaitu bola kaca dan kertas pias. Nah, jadi untuk kertas piasnya itu untuk mengetahui bagian pias yang terbakar. Jadi untuk mengetahui lama penyinaran dalam 1 hari. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Khairul Nanyim atas penyampaian materi pertama. Untuk materi selanjutnya, materi kedua akan dibawakan oleh Jidane Haikal. Baik, saya akan menjelaskan 3 alat ukur cuaca. Yang pertama, panci penguapan. Panci penguapan adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah penguapan yang terjadi selama selang waktu tertentu. Dalam panci penguapan terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Pertama, hook gauge. Alat ini berbentuk seperti kail. Alat ini berguna untuk menghitung tinggi air pada panci penguapan. Untuk mengukur tingginya, letakkan hook gauge pada tempatnya. Setelah itu, atur supaya ujung kail berada tepat pada permukaan air. Setelah itu, baca skala yang tertera pada hook gauge. 2. Still well. Alat ini merupakan tempat atau wadah untuk meletakkan hook gauge dan untuk menjaga permukaan air tetap tenang. 3. Cup anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata harian. Alat ini diletakkan dengan ketinggian 0,5 meter. 4. Termometer apung. Alat ini terdiri dari termometer maksimum dan minimum. Digunakan untuk mengukur suhu maksimum dan minimum permukaan dalam panci. Next. Next. 2. Anemometer. Anemometer merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui arah dan kecepatan angin. Untuk mengetahui arah angin, dalam anemometer terdapat alat yang disebut wind fan. Alat ini berfungsi untuk mengetahui arah dari mana angin bertiup. Alat ini terdiri dari ujung dan ekor. Saat angin bertiup dari arah utara, maka ekor wind fan akan terdorong dari arah utara ke selatan sehingga ujung depan wind fan akan berubah arah menuju arah utara yang merupakan arah datangnya angin. Sedangkan untuk mengetahui nilai kecepatan angin menggunakan cup anemometer. Cup anemometer terdiri dari 3 piringan yang seimbang antar sudutnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besar kecepatan angin. Karena terdapat 3 buah piringan cup, maka cup anemometer akan tetap berputar pada arah yang sama walaupun angin bertiup dari arah yang berbeda-beda. Dalam pengamatan unsur cuaca angin, anemometer dipasang di atas permukaan setinggi 10 meter. Next. Selanjutnya, Automatic Weather Station atau AWS. Automatic Weather Station merupakan bentuk satuan dari rangkaian yang dipadukan dan secara otomatis merekam data meteorologi seperti suhu, tekanan kelembapan, penyinaran matahari, curah hujan, dan angin yang kemudian akan diubah atau ditampung dalam data logger sehingga dapat monitoring melalui komputer server dan diakses secara online. AWS pada umumnya dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah dan bebas dari bangunan. Display akan menampilkan langsung hasil data yang dikirimkan melalui sensor. Pencatatan data cuaca dapat diatur atau diprogram sesuai dengan kebutuhan. Tergantung dengan kebutuhan yang diinginkan, kita akan melakukan pencatatan data setiap 10 menit, 30 menit, dan seterusnya.
Kemudian kita dapat memanggil data yang tersimpan pada data logger melalui data collect atau mengambil data logger ke komputer. Fungsi utama OS adalah konversi pengukuran elemen meteorologis menjadi sinyal listrik melalui sensor. Pemrosesan dan transformasi sinyal ini menjadi data meteorologi, merekamnya dan atau mentransmisikan informasi yang dihasilkan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Jidane Haikal atas penyampaian materi kedua. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, Aura Sabrina. Oke, alat selanjutnya ada alat pengukur kualitas udara atau particulate matter PM10. Particulate PM atau PM10 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 10 mikron atau mikrometer. Nilai ambang batas atau disebut NAB adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. NAB PM10 sama dengan 150 mg per meter kubik. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip radiometrik atenuasi beta melalui filter tap untuk mengetahui partikel ambien yang terkumpul. Alat selanjutnya adalah barometer digital. Alat ini digunakan untuk mengetahui perbedaan tekanan. Barometer digital adalah salah satu alat ukur tekanan udara modern yang bekerja berdasarkan prinsip perubahan kondisi sensor silikon terhadap perubahan tekanan udara. Diharapkan dengan penggunaan barometer digital dapat memperoleh data tekanan udara yang lebih akurat, sehingga dapat menjelaskan pengaruh tekanan udara terhadap perakiraan cuaca. Alat selanjutnya adalah Automatic Weather Observing System. Automatic Weather Observing System adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. Alat ini dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembapan, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility atau jarak pandang mendatar dan ceilometer atau alat pengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca, kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirim ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi. Sekian materi 3. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bagus Noval Pratama. Baik, terima kasih moderator atas penjelasannya. Saya lanjut. Pengukuran angin permukaan. Angin permukaan secara garis besar terdiri dari dua faktor yang dipresentasikan dengan arah dan kecepatan angin. Pada umumnya, peralatan wind yang terbaca diharapkan dapat mempresentasikan untuk area yang luas. Sensor angin yang digunakan pada AWOS adalah sensor wind ultrasonik. Pengertian sensor ultrasonik yaitu sensor yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang suara untuk mendeteksi keberadaan sebuah objek tertentu yang ada di depannya. Sensor jenis ini menggunakan bunyi ultrasonik untuk mendapatkan jarak dan waktu tertentu. Selain mengukur jarak, fungsi sensor ultrasonik juga mampu mendeteksi keretakan dan tipe benda yang berhasil memantulkan sinyal. Misalnya, sebuah logam yang diberikan ultrasonik dan hasilnya satu bagian sinyal dikembalikan dengan baik. Kemungkinannya, area tertentu di logam tidak lagi memiliki permukaan sempurna karena ada retak atau rusak. Sensor ultrasonik terdiri dari dua unit, yaitu unit pemancar dan unit penerima. Struktur unit pemancar dan penerima, frekuensi kerjanya berada di daerah atas gelombang suara, dari 40 kHz sampai 400 kHz. Berikutnya. Selanjutnya, ada pengukuran tekanan udara. Tekanan atmosfer di permukaan adalah tekanan per unit area. P sama dengan F per A. Satuan dasar tekanan atmosfer adalah Pascal, atau Newton per square meter. Sensor tekanan yang digunakan pada AWOS adalah barometer elektronik. Dan di sebelah sini ada gambarnya. Pengukuran hujan. Sensor hujan yang digunakan pada AWOS adalah TV bucket.
Penakar hujan tipping bucket ini sangat cocok untuk automatic weather station yang menggunakan metode digital. Pengukuran yang dilakukan dengan tipping bucket cocok untuk hujan yang berjumlah di atas 200 mm per jam atau lebih. Prinsip kerjanya sederhana, yaitu air hujan akan masuk melalui corong penakar dan kemudian mengalir untuk mengisi bucket. Setiap jumlah air hujan yang masuk sebanyak 0,5 mm atau sejumlah 20 mm pada bucket akan berungkit, di mana bucket ke-1-nya siap untuk menerima air hujan yang masuk berikutnya. Pada saat bucket berjungkit, pena akan menggores pias berskala 0,5 mm. Pena akan menggores pias dengan gerakan naik dan turun. Nah, dari goresan pena pada skala pias dapat diketahui jumlah curah hujannya. Sekian materi yang saya berikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bagus Naufal Pratama untuk penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Aswandi. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengukuran temperatur dan kelembapan. Sensor temperatur dan kelembapan yang digunakan pada AWOS dilindungi agar tidak terkena cuaca langsung dari luar. Sensor temperatur dan kelembapan ini dilindungi agar tidak terkena cuaca langsung dari luar. Berikut adalah 2 contoh pelindung pada sensor temperatur dan kelembapan. Dari gambar 12 yang ada di bawah kiri, itu ada gambar dari SARS atau yang disingkat dengan Self Aspirated Radiation Shield. Dan untuk gambar sebelah kanan, yang gambar 13, itu ada MARS atau yang disingkat Motor Aspirated Radiation Shield. Lanjut. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah pengukuran tinggi dasar awan. Sensor yang digunakan ialah sensor cheilometer. Perubahan komposisi cahaya yang diterima dari sebuah target ditetapkan sebagai sebuah karakter objek. Gambarnya seperti gambar 14 yang ada di kiri, yang di kanan bawah. Untuk cheilometer sendiri itu menggunakan prinsip LIDAR atau Light Detection and Ranging, yaitu sensor jarak jauh yang menggunakan cahaya untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek. Jarak menuju objek ditentukan dengan mengukur selang waktu antara transmisi dan deteksi sinyal yang dipancarkan. Perubahan komposisi cahaya yang diterima dari sebuah target ditetapkan sebagai sebuah karakter objek. Lanjut. Dan yang terakhir ialah pengukuran penyinaran matahari. Sensor yang digunakan ialah sensor piranometer. Sensor piranometer ialah salah satu jenis actinometer yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari pada bidang datar. Gambarnya ada tertera di bawah di gambar 16. Piranometer ini memiliki sensor yang dapat mengukur densitas flux radiasi matahari dalam satuan watt per meter persegi. Dan juga piranometer ini telah distandarisasi berdasarkan ISO 9060 yang juga diadopsi oleh World Meteorological Organization atau yang disingkat WMO. Standar ini dibagi menjadi 3 kelas. Kalibrasi dilakukan dengan mengacu kepada World Radiometric Reference WRR yang dikelola oleh PMOD di Davos, Swiss. Piranometer ini juga banyak digunakan dalam bidang meteorologi dan klimatologi. Alat ini bisa ditemukan di berbagai stasiun pemantau cuaca, umumnya dipasang di samping panel fotovoltaik sebagai pembanding. Ya, sekian materi terakhir. Selanjutnya saya akan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aswandi untuk penyampaian materinya. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan di presentasi kami hari ini adalah pengukuran unsur cuaca dilakukan dengan berbagai jenis peralatan. Fungsi alat uji cuaca ialah untuk mengukur tinggi rendahnya cuaca, tekanan cuaca, kondisi cuaca, cerahan hujan, dan kecepatan angin di suatu daerah atau wilayah.
Demikian presentasi dari kelompok 10. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan saya dan saya mewakili teman-teman kelompok 10 mengakhiri presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.